Oke, teman-teman. Eh, saya mulai dari presentasi yang ini dulu di eh, sini ya. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke, jadi gini, karena ini adalah format yang baru dari Kemenristek Dikti dan harus dilaporkan juga. Kemarin tuh kan memang infonya agak simpang siur ya dari kebijakan yang mulai dari eh, prodi ke universitas sampai dikembalikan lagi ke dosen. Ini inisiatif saya karena saya juga harus melaporkan kepada pihak pelaporan Kemendikbudristek Dikti, sehingga saya kemarin eh, istilahnya apa ya kalau Pak Sumarsono itu meminta sela untuk menerangkan terkait dengan MPKM di wilayah saya. Kalau saya nanti kemarin itu harus menunggu atau mereview terkait dengan kendala yang ada di perkuliahan yang disetting itu, nanti kelihatannya pas waktu saya tidak ada 12 kali pertemuan, sehingga nanti pas pelaporan kita dan nilai yang akan disempatkan atau digabungkan itu menjadi riuh atau rincu. Makanya kemarin saya minta waktu ya untuk menerangkan di wilayah posisi mata kuliah saya. Kita harus pahami dulu teman-teman atau rekan-rekan sekalian terkait dengan MBKM ya. Nah, di sini saya perlu jelaskan terlebih dahulu terkait dengan MBKM. Sorry, sorry. Ini ya, saya ganti posisi dulu sebentar. Oh, streaming saya belum terkoneksi ternyata. Saya record aja ya, nanti saya upload upload bersamaan aja. Oke, MBKM. Nah, mungkin teman-teman sudah dijelaskan dari pihak universitas ya, di mana kerangka konsep mata kuliah MBKM atau mata kuliah Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana di situ ada diwajibkan atau disuruh keluar dari universitas untuk menimba ilmu secara langsung di lapangan. Nah, dan juga bukan hanya langsung menimba tapi juga nanti harus melaporkan atau mereview kegiatan yang ada di luar, sehingga nanti ada match ya ke antara keilmuan yang di bidang dan industri dan di lapangan. Intinya seperti itu, sehingga di perkuliahan akhir nanti ya pas skripsi ataupun nanti pas lulus Anda sudah tahu posisi Anda itu sudah berkemampuan apa misalnya yang dibutuhkan di perusahaan seperti itu. Makanya harus digali setiap kali ada di perusahaan, karena ini ada yang eh, reguler dan ada yang profesional, di mana reguler adalah mahasiswa kelas pagi dan kelas karyawan. Jadi nanti mungkin ada trik-trik tertentu terkait kedua belah pihak ini ya, antara yang posisinya di reguler ataupun di karyawan. Kalau posisi yang di karyawan mungkin tinggal menjalankan aja karena sudah ke setiap harinya itu sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang diintegrasikan dari mata kuliah Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Namun yang di sisi reguler ini perlu trik-trik tertentu untuk menyamakan visi misinya, sehingga nanti tahu pas waktu akhir laporan itu dia eh, mengerjakan apa gitu kan ya di sini. Tapi terlebih dahulu saya mau review lebih dahulu. Ini sudah saya kirimkan di Google Classroom apa belum ya? Anda sudah masuk di Google Classroom saya apa belum, teman-teman sekalian? Belum, Pak. Belum.
Oke, Mbak. saya persilakan dulu untuk masuk ya. Sudah ke portofolio saya apa belum ya? Sudah lihat-lihat, Pak. bit.ly dosen Afgan ya. Ini alamat saya dulu, kita pahami dulu ya. Atau saya, sorry, ini bukan dot ya. Nah, ini yang terakhir ya. Oke, sembari kita buka juga sekalian teman-teman. Jadi di sini karena ini juga saya harus melaporkan juga kegiatan dari dosen yang melakukan pembelajaran ya, kegiatan belajar mengajar. Jadi saya memang harus buat portofolio di mana di sini nanti harus diakses oleh teman-teman sekalian. Ada mata kuliah, ada apa sehingga kegiatan kita terlalu match gitu ya. Tapi saya pergi dulu ke urusan akademik dan ini ya, di sini ya. Ini integrasi saya di mata kuliah bersama MPKM, posisi magang ya. Di sini saya sudah sediakan beberapa Google Classroom. Ini adalah apa jadwal kuliah yang sudah final. Tidak tahu nanti ada finalisasi berapa lagi, tapi kita tunggu aja ya. Oke, eh, di sini saya memetakan kegiatan saya dengan mahasiswa, di mana nanti Anda semua bisa melihatnya atau masuk sama-sama. Kalau semisal di sini adalah nomor satu, ini adalah urusan mahasiswa dengan perwalian saya. Di sini ada tutorial terkait dengan menggunakan kode kelas dan lain sebagainya. Itu bukan MBKM ya. Nah, pas posisi di sini, pas posisi magang ini, barulah kita nanti ini magang dan PI. Ini nanti kelas-kelas untuk yang punyanya bukan terkait dengan MBKM ya, tapi posisi dia kelas ini belum terkena MBKM, posisinya di karyawan kakak kelas Anda. Tapi kalau di sini kelas merdeka ini bisa Anda pilih masuk dulu di sini, masuk dulu. Anda bisa klik di sini terkait dengan mata kuliah MBKM, gitu ya. Jadi posisi saya dikasih atau dibagi sama koordinator dosen Pak Sumarsono, itu dibagi ke dalam komunikasi kepemimpinan dan kuliah Merdeka Integritas dan Loyalitas. Karena posisinya 20 SKS disebar terus dikasihkan keluar, maka di sini perlu integrasi ke dalam mahasiswa dan dosen. Kalau Pak Sumarsono kan sudah mengkaitkan sama Pak Minto, sudah mengkaitkan di awal itu kan terkait dengan bagaimana melaporkan semuanya terkait dengan kegiatan Anda. Nah, kita juga sama istilahnya gitu. Nanti daripada nanti dosennya itu nanti yang dibebani eh, apa ya melaporkan tidak terintegrasi, maka saya berinisiatif mengintegrasikan mata kuliah yang dibebankan kepada saya dan di lapangan ini terkait di Google Classroom ya. Jadi tidak masalah Pak, saya laporan ke Pak Sumarsono. Ya memang harus dilaporkan Pak Sumarsono, tapi nanti juga laporan yang Anda kirim Pak Sumarsono itu juga dimasukkan ke dalam posisi Google Classroom saya. Biar kita nanti ada posisi di mana saling eh, terintegrasi. Berarti kalau Pak Sumarsono nanti diberikan pelaporan atau kegiatan yang ada di lapangan, integrasinya juga saya juga dilaporkan gitu ya. Tapi posisinya di sini saya punya sudah
sudah di Google Classroom saya atau pengelolaan di wilayah saya sendiri gitu. Saya dengan Anda gitu kan ya. Karena mata kuliahnya yang disusun 20 SKS itu ternyata di Pak Ibu Ketua Bukar Prodi itu dipecah-pecah terkait dengan siapa yang ngampu ini, siapa yang ngampu itu, sehingga nanti posisi dosen satu dosen itu juga harus melaporkan kegiatan yang akan dilaporkan. Seperti itu. Apakah nanti nggak bisa disatukan Pak seperti itu? Ya bisa saja disatukan, tapi kan nanti juga terkait dengan waktu dan laporan per apa istilahnya per mata kuliah ya seperti kuliah biasa itu ya, daripada nanti istilahnya karena saya tidak punya intervensi di situ, hanya dibagi di wilayah istilahnya dua mata kuliah ini dan 4 SKS ini, makanya ya saya inventaris daripada nanti istilahnya pelaporannya itu belum bisa dijadikan satu karena masih ya ini masih regulasi masih masih digodok terus ya oleh Kemenristek Dikti karena sepenuhnya diserahkan oleh kepada eh, jurusan dan jurusan diserahkan pula kepada dosen dan mahasiswa. Nah, karena kita punya tanggung jawab dosen dan mahasiswa melakukan perkuliahan atau pembelajaran dan pengajaran ini, makanya saya inventaris. Itu dulu risalahnya. Sekarang kita coba lihat di sini. Nah, ini untuk kelas pagi ya. Anda bisa langsung masuk di sini. Eh, jadi langsung bisa masuk mengikuti kelas ini. Sama, posisinya sama itu nanti. Kalau Pak Sumarsono, Pak Minto dan lain sebagainya mengirimkan apa kemarin? Laporan di lapangan, saya juga sama posisinya nanti. Di sini nanti saya buatkan tugas-tugas absensi di lapangan di mana biar tidak biar tidak apa? Biar tidak menjadi pekerjaan dua kali. Setelah laporan ke Pak Sumarsono atau ke Pak Minto, laporan itu diuploadkan ke saya, nanti saya buka di sini membuat suatu absensi. Jadi laporan yang disertakan di Pak Sumarsono, Pak Minto itu dimasukkan ke dalam sini. Nanti saya buat kolom-kolom yang sama karena ini adalah masih hitungannya dari 20 SKS itu dibebankan kepada saya 2 SKS dan 2 SKS dan saya harus menyelesaikan dan kita harus menyelesaikan 12 pertemuan atau 14 pertemuan, makanya di sini nanti ada 12 kolom yang harus Anda isikan setelah nanti Anda melaporkan dari PDF-nya. Sampai di sini dipahami dulu, teman-teman. Halo? Tes 1 2 3. Mengikuti apa enggak? Yang reguler maupun karyawan? Ya Pak, paham Pak, paham. Oke. Setelah pelaporan itu nanti dilakukan ya, kalau sekarang kan sudah mengumpulkan di punyanya Bu Fatma ataukah eh, Bu Fatma ataukah Bu Nur ya, itu masukkan saja semuanya ke saya. Nanti posisinya yang pertama dari Pak Sumarsono, yang kemarin Pak Minto kalau nggak saya. Pak Minto itu kan istilahnya kalau diinstruksikan Pak Sumarsono untuk masalah ke lapangan dan mencari perusahaan seperti itu. Terus Anda juga sudah melaporkan itu, nanti dimasukkan juga ke saya gitu supaya nanti ada integrasi di mata kuliah saya juga gitu. Jadi di sini tidak membuat pekerjaan dua kali, tidak, saya tidak suka seperti itu. Anda cuma mengintegrasikan aja, melaporkan yang dilaporkan di wilayah Pak Minto, Pak Sumarsono dimasukkan saja sebagai rentetan yang ada di wilayah saya juga gitu ya. Jadi nanti biar biar 12 SKS yang dijadwalkan ke kita atau dibebankan ke kita itu juga sudah bisa dilaporkan gitu ya. Oke, kembali saya ingin ke sini. Di
Di sini sudah saya sertakan teman-teman sekalian. Di sini ada link videonya Mas Nadim terkait dengan istilah kuliah Merdeka Belajar. Nanti bisa diklik ya. Sorry, ini belum bisa. Saya klik sekalian ya, terkait dengan risalah yang ada di panduan Merdeka Belajar. Mungkin teman-teman sudah diberikan ya, dikumpulkan di rektorat terkait dengan isi terkait dengan panduan Merdeka Belajar. Tapi di sini saya cuma perlu tegaskan saja atau strategikan saja kepada anda semua, apa sih yang harus diintegrasikan antara dosen dan mahasiswa ketika mengalami atau ketika nanti istilahnya melakukan MPKM. Kalau di sini nanti mungkin di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kok kayaknya kurang semangat nih. Apa kabar? Angkat tangan kalau mahasiswa. Wah, oke, ramai sekali nih. Angkat tangan kalau dosen. Waduh. Ada yang dosen dan mahasiswa? Angkat tangan kalau rektor. Wah, hebat sekali. Oke, terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih untuk kesempatan mempresentasikan arahan kebijakan Kemendikbud. Di sini teman-teman nanti bisa lihat ya, risalah terkait dengan Kampus Merdeka, Kampus Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Bapak-bapak, ibu-ibu, ingat episode 1 yang mana? 20 SKS di UN, 3 USBN, semester yang harus di luar. Pertama di luar itu episode pertama. jurusan, Ini yang episode kedua di luar kampus. Dan fokusnya dimana adalah di luar kepada kampus di perguruan yang dua itu tinggi. sedang Makanya Anda alami ya, dinamakan istilahnya magang Kampus nanti dan proyek. Merdeka. Setelah ini adalah Pendidikan project tinggi ini gitu ya, project individu. memiliki Kalau di sini sekarang kita magang, potensi dampak tercepat. ini saya untuk skip perubahan. aja dulu, nanti bisa Anda pahami. Intinya di sini adalah bagaimana mengevaluasi atau menstrategikan keadaan Anda di lapangan, itu bisa melaporkan kepada SIKA dan kita bisa sama-sama menyepakati ya, pekerjaan yang Anda berikan kepada melaporkan kepada kita, dan dosen juga mengevaluasinya. Seperti itu. Saya lari ke buku panduan dulu. Untuk dipahami, saya langsung loncat aja. Apa sih intinya kalau dari segi mahasiswa dan di segi dosen ya. Pertama dulu saya langsung ke magang karena proses sekarang adalah proses magang ya. Oke, saya perbesar. Ini adalah TOR atau kerangka kerja yang diberikan oleh Mas Nadim dan sekarang kita lakukan. Mungkin kemarin juga sudah dijelaskan di rektorat ya, Pak Rektor atau LPPM yang menjelaskan, di mana di situ ada grafik-grafik atau ada PPT ya. Di sini saya mengevaluasi, mungkin tidak sesaklek yang ada di sini karena ada beberapa yang miss antara yang sediakan Mas Nadim dengan keadaan di lapangan di universitas. Semisal seperti ini, mahasiswa mendaftar PPMB dan lain sebagainya, BUMN, dan itu dalam istilahnya resmi lah. Nah, tetapi kenyataannya di lapangan kan Anda sekarang mencari sendiri di lapangan, terus dapat sendiri dan mengevaluasinya. Apakah bisa diklaimkan nanti Pak terkait dengan PPMB atau kerja magang? Bisa diklaimkan karena Anda berusaha sendiri kan, karena sudah di wilayah universitas dan jurusan berhak mengelola seperti itu.
Kalau Anda mengikuti yang resmi atau mendaftar dulu ke Menristek itu ikut penjadwalan nanti ada ujiannya dan lain sebagainya juga bisa. Tapi di sini kan kita Anda sudah bergerak di luar dan sudah mendapatkan tempat magang dan lain sebagainya. Tidak masalah, tinggal kita mengevaluasi nanti melaporkannya seperti apa. Seleksi administrasi dan akademik PT Lanin kita sudah melewati ini karena Anda sudah bekerja. Magang kerja 1 sampai 2 semester setara dengan 20 sampai 40 SKS. Ini yang Anda kerjakan sekarang. Nah, di sini kita dibebankan 20 sampai 40 SKS. Kenyataan di lapangan, kenyataan di ini ya. Nah, di sini saya langsung baca di sini. 20 SKS di teknik industri itu dipecah semuanya ke dalam beberapa standar-standar. Nah, di mana setiap mata kuliah ini dibebankan 2 SKS. Survei lapangan, penyusunan. Ini Pak Minto dapat 2 SKS, survei lapangan dapat 2 SKS. Terus saya di sini dapat integritas, loyalitas, disiplin, kemampuan berkomunikasi, kerjasama dan kepemimpinan 2 SKS sama 2 SKS seperti juga. Permasalahannya di sini. Nah, ini kan mata kuliah ini kan namanya MBKM atau namanya kegiatan belajar mengajar, kan ada proses antara mahasiswa dan dosen melakukan pembelajaran. Nah, kenyataan di sini pastinya kalau MBKM itu ada satu siklus. Siklusnya di mana itu adalah 1 semester dan 1 semester itu kan dibagi ke dalam beberapa pertemuan gitu kan ya. Sehingga sama juga nanti ini kembali ke dosen-dosen juga nanti istilahnya. Dia harus melaporkan juga terkait dengan SKS yang diberikan ini ke dalam beberapa pertemuan yang ada di SKS atau di di RPS-nya istilahnya adalah ya istilahnya jurnal perkuliahan lah. Nah, jurnal perkuliahan ini. Karena di posisi sekarang Pak Minto dan proposal ini sudah, nah, saya belum tahu ya posisinya ini apakah harus dilaporkan 12 SKS itu hanya melaporkan survei awal ataukah penyusunan proposal, saya juga belum tahu seperti apa. Tapi yang jelas Pak Minto nanti juga harus melaporkan kegiatan apakah survei awal terus sampai 12 pertemuan, kan tidak mungkin. Makanya harus dipecah-pecah isinya di dalam MPKM ini. Makanya di sini saya kemarin intervensi kepada Pak Kadif Pak Sumarsono bidang ini supaya saya diberikan waktu untuk menjelaskan hal ini. Sehingga nanti kewajiban antara dosen dan mahasiswa ketika MPKM itu jelas gitu ya. Karena ini adalah beban SKS-nya diberikan kepada saya 2 SKS dan 2 SKS dan kita harus melaporkan, maka saya bentuk ke dalam Google Classroom yang saya jelaskan tadi. Nanti ada 12 pertemuan. Namun di 12 pertemuan itu, di 12 pertemuan ini nanti sorry nanti saya berikan ya 12 pertemuannya. Nah, di 12 pertemuan itu apakah nanti saya harus mengisi lagi, Pak? Semisal apa yang diberikan Pak Sulung? Tidak. Tidak seperti itu kalau saya. Cuma cukup yang diberikan Anda berikan ke Pak Sumarsono, Pak Minto sama Bu Dika itu dikirimkan ke saya sebagai satu integrasi yang 20 SKS tadi. Misal ya itu istilahnya saya melaporkan ke Pak Sumarsono terkait dengan kegiatan sehari-hari saya seperti ini. Ya sudah, itu aja yang dilaporkan ke saya. Nah, nanti pas waktu ada tugas tertentu atau nanti ada bahasan tertentu, tolong di istilahnya kita membahas MBKM di perusahaan Anda terkait dengan kepemimpinan seperti itu. Kepemimpinan yang seperti apa di perusahaan Anda itu? Apakah hierarki organisasi sudah jelas atau gimana? Nah, itu nanti yang menjadi evaluasi saya ke mata kuliah saya, gitu kan ya. Jadi enjoy aja di mata kuliah saya ini istilahnya, cuma nanti Pak saya sudah absen untuk mata kuliah jenengan. Ya sudah gitu, nggak tidak masalah. Pak ini ada tugas
seperti ini untuk menunjang mata kuliah jenengan. Nah, seperti itu. Jadi di sini nanti Anda tidak usah membuat membuat apa? Membuat satu lagi form terkait dengan kegiatan Anda di mana di lapangan, cuma kopian itu aja yang dikirimkan ke Google Classroom saya dan Anda cuma absen saja, gitu aja ya. Itu nanti yang dievaluasi di mata kuliah kepemimpinan dan loyalitas dan organisasi yang saya disuruh memegang seperti itu. Jadi tidak membuat aneh-aneh atau tidak membuat lagi laporan yang khusus dari saya, tidak, cuma laporan yang Anda laporkan ke dosen-dosen yang tadi itu dilaporkan juga ke saya sebagai inventaris kalau saya juga sudah terintegrasi dengan MBKM ini. Gitu aja sih kalau saya. Dari sini ada yang ditanyakan teman-teman, karena nanti juga penilaiannya jadikan satu gitu ya. Makanya saya mewanti-wanti, nanti saya berikan setelah Anda absensi ke Pak Sumarsono, ke Pak Minto, ke Budika, Anda juga absensi ke saya gitu ya. Ada pertanyaan di sini? Pak, saya mau tanya Pak. Oke. Waalaikumsalam. Berarti itu Pak ya, yang sebelumnya dikumpulkan ke Pak Minto, terus nanti kan kita juga laporan tiap minggu itu berarti dikirim juga ke Pak Sulung Pak ya? Oke, maaf tadi ada kelas lain soalnya. Oke, maaf tadi ada kelas lain di kampus lain soalnya saya. Oke, gimana Mas Andri? Itu Pak, maksudnya kita kan sudah mengirimkan laporan ke Pak Minto. Terus nanti kan tiap minggu kita juga buat laporan magangnya. Itu berarti dikirim ke Google Classroom-nya Pak Sulung berarti Pak ya? Iya gitu aja. Itu aja. Oh iya Pak. Itu aja Ya sih. Pak, terima kasih Pak. Pengen saya cuma mengintegrasikan itu di pertemuan ini. Terus ini kan juga saya juga harus laporan ke video seperti ini karena kita sudah terintegrasi 20 SKS yang dipecah-pecah menjadi beberapa dosen dan kegiatan mahasiswa gitu. Terus ya nanti ada project mungkin ya kalau kita baca panduannya. Sorry teman-teman, kemarin sudah diberitahukan ke jenengan semua evaluasi terakhir dari LPPM apa? Hasil akhir dari ini. Apakah magang, laporan aja nanti ada nggak ada gitu kan? Gimana? Ada instruksi khusus dari apa? Dari LPPM apa enggak? Wah, kalau itu belum tahu ya Pak. Oh nggak ngikuti ya? Iya, yang kemarin ke kampus saya ada hadir ya Pak. Oh iya, yang lain yang reguler gimana reguler? Tanya reguler. Reguler bingung apa enggak? Iku Pak, kayaknya disuruh membuat video berdurasi. Oh gitu, ya ya. Ya memang ada videonya. Oke, saya jelaskan nanti ya. Kita strategikan ya. Oke teman-teman, biar nanti pas waktu akhir kuliah MBKM tidak ditolak atau istilahnya kok cuma gini aja kan enggak ya. Makanya saya perlu bebankan atau saya tunjukkan di sini. Saya lari beban-beban mahasiswa ya, ke beban mahasiswa yang dibebankan oleh MBKM ini ya. Nah, ini beban mahasiswa yang harus dilaporkan kepada kita dan dievaluasi. Ini menurut bukunya Mas Nadim terkait dengan MBKM atau mata kuliah bersama. Nanti bisa bisa saya berikan panduannya sama ya panduannya. Kemendikbudristek itu juga digunakan seluruh Indonesia dan kemarin juga dijelaskan oleh LPPM sama
universitas. Yang pertama, tadi ini loh ya. Sorry, saya tunjukkan ini ya. Ya, ini bukunya ya. Nanti bisa di-download. Apa sih yang menjadi titik dasarnya? Sorry. Oke, saya carikan mahasiswa. Nah, mahasiswa di sini kan, mahasiswa diberikan dengan persetujuan dosen pembimbing akademik atau DPA, ya kita-kita ya dosen Anda semuanya, mendaftar dan mengikuti seleksi sudah. Sudah kan ya, Anda sudah dapat perusahaan dan lain sebagainya, berarti sudah lolos, berarti sudah satu, sudah bisa dilaporkan. Yang kedua, B, melaksanakan kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan di bawah bimbingan dosen pembimbing. Nah, ini yang dilaporkan ini yang kalau saya berikan ke dalam buku Classroom. Kalau Anda absensi berarti Anda sudah melakukan kegiatan asistensi. Ya, di mana di situ nanti saya berikan instruksi-instruksi khusus, misal gini. Hari ini sudah melakukan apa? Coba tolong nanti di-upload atau difotokan Anda sedang ngapain di perusahaan atau sedang menyelesaikan atau apa gitu. Upload aja di. Terus kriteria pekerjaan magang hari ini untuk menyelesaikan proyek terkait dengan istilahnya perhitungan beban kerja karyawan, misal seperti itu, atau mungkin penjadwalan produksi material apa gitu aja. Di situ ya gitu aja istilahnya. Nanti itu sebagai laporan Anda kalau di lapangan atau asistensi. Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. Sama ya, logbooknya yang dibebankan ke Anda, yang kemarin itu yang dikasihkan ke Pak Sumarsono itu nanti juga diisi terus dikirimkan ke saya juga atau dikirimkan ke dosen-dosen yang lain, sehingga utuh ya. Pak Minto dapat 12 pertemuan atau 12 laporan, saya juga dapat 12 laporan, sehingga nanti saya juga bisa mengintervensi kalau Anda ini sudah magang atau mahasiswa dan dosen sedang melakukan perkuliahan lapangan ya, perkuliahan lapangan 12 pertemuan gitu. Dibuktikan dengan apa? Oh, dibuktikan dengan logbooknya. Logbooknya jumlahnya ada 12, ya 12 itu yang bisa diklipkan. Seperti itu. Kalau kemarin itu kan Pak Minto di awal sedang apa dilaporkan. Setelah itu saya belum tahu ya, belum tahu itu nanti apakah bisa mencukupi satu satuan kuliah yang 12 pertemuan atau RPS-nya, saya belum juga tahu, atau peraturannya. Mungkin nanti bisa dikonversi atau di kebijakan terkait MPKM. Saya belum tahu. Coba saya di sini juga jaga ini sih istilahnya. Soalnya kan dosen juga mempunyai beban melaporkan kegiatan belajar mengajar. Nah, kegiatan belajar mengajar pastinya kan ada pertemuan, ada RPS yang diajar, ada apa beban yang harus diberikan kepada manusia, terjadi apa istilahnya perkuliahan antara mahasiswa dan dosen, itu yang dilaporkan juga. Nah, fungsinya seperti itu. Yang D, menyusun laporan kegiatan, menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi. Nah, ini terakhir. Mungkin nanti karena ini adalah magang yang pertama yang diuji cobakan, nanti Anda membuat video atau membuat apa terkait dengan satu rentetan penuh yang mulai dari awal Anda masuk ke perusahaan sampai nanti terakhir di perusahaan itu ya. Entah itu laporan atau apa video, pokoknya di situ Anda membuat behind the scene-nya Anda pas waktu melakukan proses MPKM. Pak, nanti saya tidak bisa memvideokan karena labnya terlalu khusus. Ya, kegiatan Anda aja dijelaskan melalui video, tidak masalah di situ nanti. Penting ada foto, ada bukti logbook, ada bukti di lapangan, terus nanti ada dosen yang mereview, dosen luar ya istilahnya, pimpinan Anda atau di situ yang mereview Anda. Oh, ternyata Bapak ini atau Mas ini sudah setiap hari sudah melaksanakan tugas yang dibebankan di perusahaan, sementara seperti itu. Nah, cukup di situ saja dulu. Ini adalah juklak yang
atau peraturan yang resmi yang digunakan oleh seluruh Indonesia. Ini nanti bisa dipahami. Tapi kalau lebih cepat ya yang di sini, yang saya cuplik di sini dengan persetujuan dosen seperti ini gitu ya. Terus ada lagi yang ditanyakan? Saya mau bertanya, Pak. Nggih, monggo. Bedanya logbook sama kartu kendali magang itu gimana? Atau dibuat salah satu buat laporan atau buat dua-duanya? Soalnya kan formatnya hampir sama, uraian kegiatan, tanggal sama paraf pengampu yang ada di perusahaan. Bedanya logbook sama Kartu kendali yang dikirim sama Pak Sumarsono itu loh. oh gitu. Iya. Posisinya dua. Kalau melihat ini ya Mas ya, posisinya dua. Dipenuhi aja dua-duanya. Posisinya dua di sini. Ini kalau logbook di perusahaan itu nanti kan Anda hubungannya dengan perusahaan ya. Yang kartu kendali itu kan di perusahaan. Kalau logbook juga diposisikan untuk dosen gitu kan ya. Jadi nanti mungkin ada dua posisi atau dua laporan yang nanti mungkin harus diinventaris gitu kan. Pak, apakah saya bisa milih salah satu? Milih salah satu bisa saja, bisa saja. Tapi di situ, kalau saya ya, kalau mata kuliah saya, kalau logbook saya bisa saja, asalkan di situ ada tanda tangan atau space tanda tangan untuk orang yang di perusahaan sama tanda tangan yang untuk dosen gitu kan. Jadi logbooknya satu, yang semisal saudara siapa tadi yang tanya? Ilham ya? Arif, Pak. Saudara Arif sudah hari ini sudah melakukan pekerjaan. Ya di situ ditulis oh ada supervisornya dari perusahaan tanda tangan, sebelahnya atau kolom berikutnya dosen gitu aja. Nah, ini kan cuma satu, bukan dua. Kalau saya sih gitu. Pak, apakah boleh me, apa mengikuti sarannya Pak Sulung? Ya, posisikan di wilayah saya saja, enggak masalah. Tapi kok ribet Pak posisinya yang di Pak Sumarsono? Ya ikuti dulu yang sarannya Pak Sumarsono. Kemarin saya tidak tahu ya skemanya dari Pak Sumarsono. Tapi kalau melihat dari review dari juklaknya tadi atau panduannya Mas Nadim tadi, cuma disyaratkan ada dosen log ada dosen di mau iki ya. Nah, ada dosen lapangan dan ada dosen pembimbingan. Di mana dosen lapangan ya yang ada di lapangan itu, ya dosen pembimbingan yang ada di situ. Karena Anda biar tidak ribet, kalau hemat saya ya saya tidak mengganggu hal yang seperti itu sih. Kalau Pak Suno menyarankan ada dua, ya sudah dua aja. Kalau Pak saya gabungkan menjadi satu, Bapak sama supervisornya nanti, ya boleh, monggo silahkan. Asalkan di situ ada dulu istilahnya eh, supervisor yang di lapangan dulu Pak yang tantangan. Setelah itu nanti saya kirimkan jenengan Pak. Tidak apa-apa. Ada yang dibingungkan? Berarti mungkin gini aja, Pak. Apa kalau saya mungkin logbook sama kartu kendali mungkin isinya sama. Kan Monggo kegiatannya juga silahkan. sama kan? Iya, itu kan Iya. posisinya kan Pak Sumarsono mungkin menginventaris biar nanti pas waktu ditanya ya, pas waktu akhir cerita akhir semester, logbook yang dari perusahaan mana, logbook yang dari dosen mana, seperti itu.
Tapi kalau saya cukup istilahnya logbook dari perusahaan sama dosen ada enggak? Ya ada, jadikan satu karena laporannya basisnya adalah virtual atau istilahnya sudah digital, sama-sama tahu, ya nggak masalah sih saya. Kan bisa menunjukkan, oh ini Mas Arif dulu, ya, supervisor dari perusahaan dulu yang tanda tangan, habis itu diserahkan ke dosen, ya tidak masalah, kan ada buktinya di situ, foto sama ini ada gitu. Kalau buat dua, ya tidak masalah. Jadi nggak ada yang nggak ada istilahnya Pak saya buat satu aja ya nggak apa-apa, pokoknya ada dua yang mewakili seperti itu, gitu ya. Iya, Pak. Mungkin masukan Pak, mungkin Pak, musik. Monggo. Kalau saya itu Pak, apa saya buat yang kartu kendali magang itu memang kan simpel Pak, kan kolomnya kan cuma kecil-kecil Pak ya. Iya. Terus saya yang kedua, saya buat di Word Pak. Iya. Jadi tiap hari itu apa bisa menceritakan. Mungkin di situ nanti ada mungkin tanda tangan dosen mungkin bisa dimanfaatkan Iya. cuma tanda tangan aja mungkin. Jadi saya serahkan dua nanti kalau yang punyanya saya. Iya nggak apa-apa. Kemarin saya pikiran gini malahan, apa saya buat aplikasi aja ya? Istilahnya sampai Anda sudah usah tidak usah buat Word, tidak usah buat apa, tinggal nanti Anda serahkan, istilahnya Anda mengisi kayak apa di app gitu lah, terek, terus habis itu Pak sudah saya kirim di Google Classroom gitu aja. Apa gitu aja ya? Nggak masalah sih saya. Sebenarnya baik baik, baik gitu Pak. Jadi tiap hari kita bisa langsung Iya langsung ngisi ngetet, langsung kirim. langsung Nah foto itu gitu Lebih aja. praktis juga. ya Itu nanti tak, yang seminggu sekali kita ngirimkan yang kartu kendali magang itu aja Pak. loh itu tiap hari tuh. Iya, tiap hari harus ini tuh. Iya Pak, setiap hari Pak. Maksudnya ngirimnya tapi 1 minggu sekali Pak. Ngisinya tiap hari. Oh, gitu. Ya itu makanya itu Pak. 3 minggu tiap hari. Di peraturannya masa satu 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 bukannya satu per Berarti 3 nanti minggu. ada 12 minggu Pak kirim laporannya. Iya, lah makanya itu. Ya mendingan kan tak buat no aplikasi aja sampean. Iya yang buat harian mungkin bisa enak Pak, tambah enak. Iya, Jadi kita tidak buat bikin Word itu Pak maksudnya. iya. Kan kalau ngisi di kolom itu kan terbatas Pak, menjelaskannya kan tidak bisa banyak kan gitu. Sebenarnya kan teman-teman kan banyak penjelasannya sebenarnya kan itu. Iya Kalau sih. saya kemarin ke Bu Fatma memang ya itu tadi bisa tidak apa-apa dijelaskan di Word aja yang hariannya katanya. Oke 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 oke. Jadi gini aja kita sepakati ya, biar nanti nggak ganggu Anda di lapangan dan lain sebagainya untuk wilayah mata kuliah saya nanti saya sediakan kolom chat biasa di situ kayak Google Form ya. Anda bisa jelaskan di situ terus nanti bisa upload foto terus Pak sudah saya isi gitu aja ya. Gitu aja ya. Ya Halo. Pak masuk Pak. Ya. Biar nanti nggak ribet sampai nggawe Word terus mau ngono PDF no. Habis itu apa? Langsung aja Pak nanti by link aja nanti. Kalau nanti video mungkin disimpan dulu ya tiap hari ngapain disimpan di apa nanti biar nanti pas waktu ditanya oh apa sih ini materinya gitu videonya ada nggak gitu kan ya dilihat dari peraturannya tadi loh ya. Malah tak tutupi. Oke di sini. Nah, saya menyesuaikan ini ya teman-teman ya. Karena saya kemarin belum dapat PDF-nya dari LPPM, jadi saya merujuknya langsung ke kementerian sehingga langkah atau strategi yang akan kita lakukan disesuaikan dengan Kementerian Ristek Dikbud ya. Nggak urung kemarin paling nggak yang dijelaskan sama LPPM sama yang istilahnya buku panduan ini. Pak mau tanya sedikit Pak. Nggih. Untuk video itu apa wajib Pak? Soalnya yang saya dikirimi yang modul magang itu tidak ada pelaporan video Pak. Terus yang kedua kalau di perusahaan kan kalau di video biasanya Nggak boleh ya? nggak boleh. Iya. Iya agak Iya kesulitan. sama. Iya. Heeh. Kan takut areanya apa ada yang kotor atau yang gini kan Iya tidak betul boleh betul. disebar ke umum.
Ya. Video mungkin kita bisa trik seperti ini sih, cuma foto sama ini aja, nanti penjelasan video Anda di akhir cerita. Misalnya Anda kan mungkin, wah ini sudah mau dipresentasikan terakhir. Jadi kan laporan kan ya, laporan video, mungkin video ini aja, apa kegiatan selama Anda di perusahaan, menjelaskan, oh setiap hari ini saya lakukan ini. Jadi bukan video di perusahaan, di video habis itu jadikan satu, tidak. Cuma klise aja, klise yang Anda istilahnya ya kayak seperti inilah, saya menjelaskan semisal di depan Anda seperti ini, gitu aja ya. Videonya seperti ini ya, kita ada kayak gini terus dijelaskan, terus nanti videonya sudah jadi, oh sudah ini di-upload di apa di YouTube gitu kan ya, seperti itu. Ada istilah, ada buka, ada laporan di sebelahnya, ada di sebelahnya sini ada laporan terkait dengan kegiatan magang yang ada di perusahaan. Jadi tidak sampai memvideo tiap hari, memvideo perusahaan, tidak. Jadi pas waktu nanti terakhir mengevaluasi semuanya kegiatan Anda di lapangan, baru dibuatkan video menceritakan kegiatan Anda selama MPKM. Jadi tidak memvideo perusahaan full tiap hari, tidak. Itu yang bisa saya jelaskan. Terus ada lagi? Jadi kita sepakati ya, kalau saya nggak pingin ribet hasilnya juga, saya trik aja lah. Pokoknya Anda juga nyaman, saya juga nyaman. Nanti saya sediakan aplikasinya, istilahnya mungkin cuma penjelasan di Google Classroom lah, pokoknya Google Classroom terus sama kita main Google Classroom sama Google Form ya, gitu aja. Jadi tidak kalau yang dibebankan dosen-dosen semisal harus PDF, ya harus diikuti, karena itu kan wilayahnya dosen-dosen masing-masing. Waktu ini, loh Pak Sulung kok nggak begitu, waktu ini jangan dibanding-banding lah, istilahnya kan gitu ya. Loh Pak Sulung kok nggak buat logbook, nggak sudah, logbooknya saya melalui Google Form sama mahasiswa, tanda tangan dan lain sebagainya, istilahnya lewat Google Form. Toh juga sama itu, nanti di generate di Excel atau di spreadsheet kan juga hasilnya bisa di apa seperti punyanya dosen-dosen yang diberikan, seperti itu. Terus di Google Form juga bisa upload foto saat Anda absensi atau apa dilakukan di perusahaan gitu kan ya. Itu yang pingin saya sampaikan kemarin, karena loh saya lihat waktu saya di posisi kepemimpinan dan organisasi di bawahnya siapa itulah, nanti tak hitung-hitung sih 12 SKS. Saya melaporkan 12 SKS harus nunggu Pak Minto, Pak Sumarsono, Bu Nur ini lah, ujungnya nanti kelar-kelar saya tidak ada intervensi mata kuliah, itu nanti cuma perkenalan gini aja lah. Terus saya melaporkan apa selama 12 pertemuan ini? Nah, saya kemarin, ini istilahnya kita buat konsep trik aja lah, gitu aja lah, biar nanti karena dosen kan juga harus melaporkan 12 pertemuan itu, sehingga dilaporkan, dimampatkan lah semua kejadian istilahnya di lapangan yang kemarin tuh. Pak, apakah yang saya laporkan di laporan yang mulai pertama dengan Pak Minto? Iya, nanti saya sediakan itu dimasukkan ke Google Form saya saja, enggak masalah gitu. Ada pertanyaan yang lain? Yang reguler? Terakhir mungkin Pak, Nggih. ini Google Classroom-nya yang seperti matkul yang sebelumnya itu Pak ya, Iya, nanti istilahnya, atau yang saya ya pecah ke dalam 12 pertemuan pastinya ya. 12 ya. pertemuan. Kan kita kan wajibnya 12 pertemuan. Oh, apa iki sapa iki? Ahmad Fatur, monggo. 12 pertemuan, nanti saya siapkan 12 pertemuan diisi satu-satu gitu aja. Monggo. Silakan. Oh ya Pak, kalau videonya itu diisi foto-foto saja itu nggak apa-apa Pak? Videonya diisi foto-foto saja tidak masalah, yang penting terakhir dijelaskan gitu kan. Dijelaskan gini maksudnya, maaf Bapak Ibu sekalian, karena perusahaan ini produknya bersifat rahasia dan tidak dipublikasikan, karena itu juga
istilah manajemen dan lain sebagainya, maka saya melaporkan keadaan yang ada di sana selama saya menjalankan tugas magang seperti itu. Jadi nggak salah langsung video, nggak. Misal hari pertama seperti ini saya mendapatkan apa-apa, itu jelaskan seperti ini aja video yang saya berikan ini, gitu. Tapi dengan PPT yang ada di sana, misal fotonya seperti ini Bu, saya di sana, seperti itu. Oh seperti ini Pak, saya di sana melakukan kegiatan istilahnya ngecek material yang masuk, misal seperti itu. Atau inspeksi, saya melakukan inspeksi, ini fotonya ada, ini saya jelaskan, saya inspeksi yang di sini, quality control di sini eh, seperti halnya yang dilakukan di materi seperti ini saya juga mereviewnya seperti itu. Jadi tidak full Anda memvideo pekerjaan Anda itu, tidak, tapi menjelaskan dan menggambarkan dengan bukti foto seperti itu, terus jangan menjelaskan seperti ini, gitu sih kalau saya. Jadi tidak membebani memori Anda di HP atau itunya, tidak. Oh iya Pak, tanya. Untuk project itu bagaimana Pak? Soalnya kan kita sering kadang ditanya dari kampus ada project atau enggak gitu, sering bingung soalnya kan juga nggak tahu mau project gimananya itu masih bingung. Itu harus dikonsultasikan ke dosen ya, ke dosen. Anda bergerak di bidang manufaktur apa? Kuatirnya di situ nanti makanan atau manufaktur besi kah atau apa? Nanti dijelaskan di situ. Kalau sekarang ya kita jawab aja sekarang. Anda di bidang apa itu? Perusahaan apa itu? Ini harness kabel Pak, Harness kabel kabel. bodi motor sama mobil. Oh, berarti di situ nanti Anda istilahnya bisa gini. Pak, saya mau fokus di MRP-nya atau perancangan perakitannya. Saya harus melihat posisinya, targetnya Anda produknya 3 bulan depan atau bulan depan itu cara jadwalnya seperti apa. Jadi Anda bisa ngomong istilahnya proyeknya apa dari perusahaan. Kalau ditanya seperti itu, sedangkan dosen-dosen belum siap, ya kalau saya sih, kalau lihat kabel-kabel seperti itu berarti kan MRP, perancangan perakitan, bom kayak gitu kan, bill of material, penjadwalan produksi itu. Langsung diambil aja. Saya mau dari kampus, kalau kayak background saya teknik industri, saya ini disuruh untuk menjadwalkan produksi di situ atau mereview penjadwalan produksi materialnya seperti apa, mulai raw material di gudang sampai nanti dirakit seperti apa gitu. Bisa seperti Iya itu. Pak. Jadi biar tidak bingung. Makanya harus tanya ke dosennya. Biasanya Budika biasanya kalau penjadwalan produksi MRP, BOM seperti itu. Apakah nanti satu kelompok itu harus perakitan? Ya monggo saja, nggak masalah istilah kalau saya. Kalau mau mandiri, saya mau project sendiri Pak. Nanti saya kaitkan dengan apa skripsi saya. Setelah BOM saya mau lari ke load balancing atau keseimbangan lintasan produksi situ. Ya malah bagus, tidak masalah. Jadi pas waktu kelas kayak gini ya tanya aja dosennya. Nanti biar nanti nggak ngisi-ngisi lah istilahnya. Di perusahaan lo kok diculno dosen ini piye sih? Biasanya kan banyak kejadian seperti itu pas tahun-tahun kemarin. Terus sampai dapat blacklist kemarin juga. Karena juga gitu. Kelirunya apa kok kelirunya ya? Memang kebijakan dari kampus yang kemarin itu magang atau PI kan cuma 1 bulan. Nah cuma 1 bulan di perusahaan itu dapat apa gitu kan? Di pal aja mungkin muter-muter aja terus dikasihkan oh pekerjaan ini besok ke divisi ini ya, ini gini ya. Selama 1 bulan kan beda-beda divisi aja, tidak fokus di salah satu apa keahlian di situ. Tapi kalau MBKM ini kan enggak, Anda di lost no nenggone keluar tapi nanti kembali harus punya salah satu keahlian yang memang dibutuhkan di situ gitu loh. Ataukah mungkin nanti Anda bisa mengembangkan keahlian yang di situ di perusahaan yang lain karena basis kita adalah teknik industri. Nah, seperti itu.
Pak saya mau project sendiri Pak, mengevaluasi sendiri, nggak mau ikut teman-teman. Ya monggo, silahkan, nggak masalah gitu kan. Pokoknya tahu arahnya nanti mau kemana sampai. Kalau yang lain, Pak saya kelompokan aja lah Pak, istilahnya mau ngerjakan pergudangan istilahnya. Foto simulasi pergudangannya seperti apa? Ya tidak masalah, ya kelompokan itu aja. Yang terkait ada laporan yang di lapangan sama laporan yang ada di dosen, gitu aja sih kalau MPKM ini. Sama kriteria yang dijelaskan sama panduan dari MPKM tadi. Itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Tapi yang jelas kita sudah sepakati, saya nanti buat 12 pertemuan, Anda tidak usah membuat logbook saya sendiri, tidak, cuma logbooknya yang dari Pak Minto, Pak Sumartono dikirim ke saya aja gitu, nggak masalah. Tapi terus permasalahannya yang ada di situ lewat chat aja di situ. Nanti sudah saya kayak gabungkan menjadi Google Sheet, spreadsheet ya. Nanti saya siapkan ininya lah, siapkan Google Formnya ya, biar nanti Anda tidak terlalu terbebani dari dosen-dosen yang lain gitu. Oke, ada pertanyaan yang lain? Cukup jelas? Tadi sudah saya plong ya, ini ya. Nanti saya serahkan ininya, isi aja sampai nanti terakhir MPKM ya. Halo, jelas? Jelas Pak, mungkin itu apa link Google Classroom-nya Oh di iya, itu oke. lagi. Oke, pertama kali sekarang ini kan juga sudah masuk video. Langkah pertama ya. Langkah pertama berarti Anda masuk di sini ya, di Bitly dosen agan ini sih ya. Nah, Bitly dosen agan, masuk ke wilayah mahasiswa dan urusan akademik. Nah, sini ya. Masuk ke sini, mahasiswa dan urusan akademik. Nah, terus di sini ada Google-nya. Nah, Google di sini Anda lihat urusan saya dengan mahasiswa. Karena ini adalah sifatnya apa? MBKM, jadi Anda harus menuju ke sini yang MBKM. Nah, MBKM ya. Kalau yang dari reguler, pastinya pilih yang reguler kelas pagi. Di sini kalau mata kuliah saya di sini. Nah, kuliah Merdeka Integritas Loyalitas misalnya ini. Klik aja di sini. Ini sudah gabung Anda nanti. Gabung, ya ikut gabung di sini. Nah, setelah tahu ini kan sudah gabung nih di kelas saya. Nanti langsung Anda di tugas-tugasnya. Nanti saya siapkan 12 pertemuan, upload dan kegiatan logbooknya di sini 12 ya. Karena sebelum UTS kan 12 pertemuan, setelah UTS 12 pertemuan. Jadi setiap 1 minggu sekali setelah kirim ke punyanya Pak Sumarsono atau punyanya Bu siapa, kirim aja kopiannya ke saya. Terus juga nanti ngechat ke saya, Pak hari ini untuk kepemimpinan saya gini-gini. Terus nanti mungkin ada tugas-tugas kecil ya, semisal oh, di perusahaan Anda itu ada tipe pengelolaannya seperti apa, ribet untuk karyawannya, dijawab oh seperti ini Pak gitu. Ya gitu-gitu aja. Nanti harus disiapkan seperti ini. Nah, dari sini ada yang ditanyakan? Cukup? Jelas? Cukup Pak, cukup. Cukup, Pak. Nah, saya sudah tidak menjelaskan untuk MPKM di wilayah saya lagi lah. Nanti kalau bingung, Anda bisa ngechat di Google Classroom saya. Jangan sampai tidak ikut di situ karena pelaporan saya juga kepada itu nanti. Mungkin nanti pas waktu konsultasi ada konsultasi, Pak, saya perusahaannya bergerak di bidang makanan. Nah, itu nanti juga kasus khusus. Ya, itu nanti Anda pegang ambil yang basisnya apa gitu dari teknik industri, nggak masalah. Daripada nanti ditanya perusahaan dari kampus
dikasih tugas apa, nge-review apa di perusahaan ini, nggak tahu plan apa istilahnya, tolak-tolak kan yang tidak bagus. Oh tidak pak, saya sudah dibekali ini pak, terkait dengan penjadwalan produksi, terkait dengan land balancing, terus terkait dengan evaluasi kinerja dari karyawan dan lain sebagainya. Nah, bisa ngomong seperti itulah. Cukup jelas teman-teman? Cukup Pak. Cukup. Jelas Pak, jelas. Oke, terima kasih. Tolong nanti setelah ini saya berikan link absensi ya, link absensi untuk kehadiran seperti ini. Tolong diisi dan nanti setiap kali mengupload di punyanya Pak Sumarsono, punyanya dosen saya juga dikasih, kita aja lah, sama chat itu aja. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas kehadirannya untuk MBKM di wilayahnya Pak Sulung. Dan kita bisa konsultasi atau kita nanti Anda bisa konsultasi di Google Classroom yang saya sediakan ya. Akhirul kalam, saya akhiri pertemuan MBKM versi Bapak Sulung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya, saya akhiri ya.